Bea Cukai merupakan sebuah organisasi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga batas negara dari masuknya barang-barang ilegal dan sekaligus sebagai penghimpun penerimaan negara. Tapi, tahukah kamu bahwa bea cukai di Indonesia memiliki sejarah panjang yang membuatnya bisa tetap eksis hingga sekarang? Bea cukai diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan di Indonesia dan mulai dimodernisasi organisasinya dalam masa pemerintahan VOC. Pada masa Hindia Belanda tersebut, istilah douane yang mengacu kepada pegawai bea dan cukai muncul dan terkadang masih dipergunakan hingga sekarang. Perubahan yang terus terjadi membuat bea cukai harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman pada saat itu, di mana penegakan hukum kepabeanan dan cukai tak hanya dilakukan melalui jalur darat, melainkan juga melalui jalur perairan. Pada tahun 1953, bea cukai memiliki kapal patroli laut, yang mana pada saat itu disebut-sebut sebagai instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut pertama selain TNI AL dan Dinas Kepanduan. Keseriusan bea cukai dalam mengamankan batas-batas negara di wilayah perairan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya armada yang ditambah untuk digunakan kegiatan operasi patroli laut maupun tugas kepemerintahan lainnya. Kegiatan patroli laut yang semakin gencar dilakukan membuat bea cukai terus bertransformasi untuk membuat unit yang menaungi secara langsung kegiatan operasi patroli laut. Sehingga pada saat ini, bea cukai memiliki 5 unit yang tersebar di wilayah Indonesia yang bertugas untuk menyediakan dan juga merawat sarana-prasarana yang digunakan untuk kegiatan patroli laut. Salah satunya adalah Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk yang terletak di Jalan Industri 3 Nomor 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kantor ini memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan patroli laut di bea cukai. Berdiri pada tahun 1987. Saksi perjalanan dari berbagai pergerakan serta perubahan yang terjadi pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk juga turut disaksikan oleh salah satu pegawai PPNPN juru masak kapal patroli yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beliau akrab dikenal dengan nama Cak Saliman. Berdasarkan keterangan Cak Saliman, sebelum berubah namanya menjadi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk seperti sekarang ini, dahulu lebih dikenal dengan nama Sarana Perhubungan atau Sarhub. Selain dipergunakan untuk melakukan pengawasan laut, kapal patroli milik bea cukai yang berada di Tanjung Priuk saat itu juga sering dipergunakan oleh rombongan presiden dan wakil presiden beserta jajarannya untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan. Ya, sejak saya ada di situ kan Sarhub namanya. Di sini bahwa nanti katanya ada pemindahan kantor Pangkalan Sarana Perhubungan, Sarhub ini kan masih semuanya pegawai-pegawai itu masih di sini kantor pusat. Kepala pusat sarana perhubungannya namanya dulu Pak Lomban Turuan. Kapalnya sini dulu dari dulu 2 aja, namanya Paswalpres, bukan Paspampres ya, Paswalpres, Satuan Pengawal Presiden. Jadi kalau mau berangkat atau ada acara peresmian di mana di Timur dulu kan Timur juga. Ke Timur, ke Batam, Medan itu tetap kapal dari sini yang diberangkatkan. Seiring dengan berjalannya waktu hingga berubah namanya menjadi Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk dengan sektor wilayah operasi dari barat Pulau Jawa hingga timur Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk senantiasa melaksanakan pengawasan dalam bidang kepabeanan dan cukai. Dari masa ke masa, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priuk selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa. Senantiasa melakukan pengawasan keamanan laut untuk menanggulangi adanya pelanggaran kepabeanan cukai. Bahkan juga ikut aktif berperan dalam melakukan berbagai misi kemanusiaan lainnya. Hal ini sejalan dengan visi misi serta komitmen bea cukai untuk selalu menjadikan bea cukai yang makin baik.